Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kuliah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah pentanahan sistem tenaga listrik dan proteksi petir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentanahan titik netral pada sistem tenaga listrik. Sebelum kita mulai, ini adalah biodata saya. Silahkan kalau nanti ada yang mengalami kesulitan bisa kontak ya, baik melalui email maupun WhatsApp group atau melalui e-learning. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ini analogi saja, mungkin sebelum mengikuti kuliah ini Anda masih bingung ya, masih belum mengerti, masih belum kompeten, masih merasa awam pada materi sistem pentanahan tenaga listrik. Nah, setelah ini harapannya nanti Anda akan menjadi lebih paham, lebih jelas, lebih kompeten. Nah, ini digambarkan orang yang kompeten itu segar, ya, terlihat lebih fresh, lebih semangat untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, sebagai pendahuluan, jadi kenapa kita membahas sistem pentanahan ya pada sistem tenaga listrik? Kenapa kita perlu membahas pentanahan? Sebenarnya pada posisi normal atau kondisi normal itu pentanahan sistem tenaga listrik ya, terutama di sini untuk netralnya itu tidak dibutuhkan untuk pentanahan dari titik netral sistem pada kondisi normal. Tetapi yang namanya sistem tenaga listrik kita nggak bisa menjamin dia selalu pada kondisi normal. Artinya normal itu tidak ada gangguan. Nah, sebagaimana kita tahu yang namanya sistem tenaga listrik yang dipakai di Indonesia itu ada 3 macam. Ada yang udara, ada yang bawah tanah, ada yang bawah laut. Nah, sistem instalasi listrik udara, bawah tanah maupun bawah laut ini rawan terjadi kecelakaan, rawan terjadi gangguan, baik internal maupun eksternal. Nah, gangguan inilah yang nanti menyebabkan sistem tenaga listrik perlu adanya sistem pentanahan, terutama apabila nanti gangguannya itu adalah gangguan hubung singkat ke tanah. Nah, dari statistik gangguan yang terjadi ya, sebagian besar gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik ternyata adalah gangguan hubung singkat ke tanah. Prosentasenya berapa? 70-90%. Artinya apa? Jadi di sini sistem pentanahan itu sangat berpengaruh pada keandalan sistem tenaga listrik, sehingga sistem tenaga listrik perlu untuk ditanahkan. Nah, sekarang kita lihat gangguan. Ya, gangguan pada sistem tenaga listrik itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Gangguan pertama itu adalah gangguan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Engineer-nya belum kompeten. Penyebabnya siapa? Engineer dalam mendesain itu tidak baik. Baik desainnya, pemilihan materialnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah instalasinya tidak bagus. Asal-asalan. Asal nyambung. Menyambung kabel, pakai las ya yang penting nyambung. Pakai murbaut tidak kenceng atau terlalu kenceng. Pakai sambungan ekor babi juga tidak
bagus, tidak terlalu kuat, dan lain sebagainya. Ini kesalahan manusia. Kesalahan memilih bahan. Harusnya bahannya adalah yang KHA-nya tinggi, dipilih yang lebih rendah. Kesalahan pemilihan material. Harusnya pakai material yang tembaga, tapi dipilih yang campuran tembaga dan besi. Sehingga tidak memenuhi persyaratan. Itu kesalahan manusia. Yang berikutnya kesalahan karena maintenance. Maintenance-nya jelek. Yang berikutnya kesalahan operator. Operatornya salah. Misalkan harusnya dia mengoperasikan DS atau disconnector switch itu setelah circuit breaker off. Kenyataannya dia salah. Nah, ini bisa terjadi gangguan. Yang berikutnya adalah gangguan yang disebabkan dari sistem itu sendiri. Nah, atau internal. Nah, gangguan yang dari internal itu macam-macam karena memang peralatannya sudah aus ya, itu bisa menyebabkan gangguan. Atau terjadi karena basah, yaitu uap air yang diserap oleh ini ya, sehingga menyebabkan terjadinya hubung singkat. Atau mungkin karena memang dia terjadi void ya, atau dalam artian isolasinya sudah tidak mampu lagi, itu internal. Nah, yang berikutnya adalah gangguan eksternal dari luar. Dari luar penyebabnya bisa macam-macam, bisa alam seperti sekarang ini musim hujan, hujan lebat, angin puting beliung, gempa bumi, terus berbagai macam bencana alam, ya, gunung Merapi meletus dan lain sebagainya. Ini alam. Yang berikutnya binatang, ini seringkali terutama yang udara itu lawannya nanti ya kalau di udara itu ya monyet, ya, tupai, burung, ular yang melilit kabel ya, yang dua itu dililit ya maka dia nanti akan konslet. Biawak, penyu, kalau di laut ya banyak juga ya ubur-ubur. Kalau di bawah tanah ya tikus, ya binatang-binatang pengerat lainnya yang sering bersarang di situ. Yang berikutnya bisa juga karena sabotase. Ini manusia secara sengaja melakukan sabotase dan lain sebagainya. Ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Nah, kalau kita lihat jenis gangguan pada sistem tenaga listrik itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu gangguan beban lebih overload. Ya, kemampuannya 100 dibebani lebih dari 100, maka akan panas. Sehingga nanti bisa terjadi gangguan seperti ini. Yang berikutnya arus lebih atau hubung singkat. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa kita butuh pentanahan sistem tenaga listrik. Yang berikutnya gangguan karena tegangan lebih, baik tegangan lebih power frekuensi ya maupun tegangan lebih transien. Transien itu peralihan. Nah, untuk transien itu sering terjadi pada saat adanya petir ya. Petir itu akan terjadi surja petir. Yang kedua karena adanya switching on off beban. Dikenal dengan nama surja hubung atau switching. Pada saat kita memasukkan beban besar maupun beban yang besar itu lepas, misalkan motor konveyor yang ukurannya di atas 500 kW di-on-kan, maka startingnya itu akan menyebabkan arus maupun tegangan transien. Yang berikutnya gangguan karena frekuensi baik lebih maupun kurang. Ini juga akan menyebabkan gangguan pada sistem tenaga listrik. Yang berikutnya gangguan kaitannya dengan stabilitas. Sistem menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena titik referensinya itu berubah. Sehingga menjadikan sistem itu berayun. Akibatnya apa? Bisa menyebabkan pasokan listrik menjadi terganggu. Dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail pada video pembelajaran tentang analisis gangguan dan sistem proteksi. Karena di sini fokusnya di sistem pentanahan, nanti akan saya bahas di pentanahannya. Nah, kembali lagi ke dalam gangguan yang kita bahas di sini yang kaitannya dengan pentanahan adalah gangguan hubung singkat. Nah, berdasarkan statistik tadi sudah saya jelaskan, gangguan hubung singkat itu 70-90% adalah ground fault atau gangguan tanah. Yang dimaksudkan gangguan tanah itu ya antara fase dengan tanah itu short. Bisa terjadi karena kawat itu putus, nyentuh ke tanah. Atau mungkin juga isolasi kabel itu rusak sehingga antara fase dengan tanah itu nyambung.
Atau bisa juga terjadi ya gangguan-gangguan yang lain yang menyebabkan terjadinya ground fault. Nah, berkaitan dengan pentanahan nanti akan menentukan berbagai macam aspek. Yang pertama, yang ya kaitannya nanti dengan arus gangguan. Yang kedua dengan tegangan over voltage ya atau tegangan lebih baik pada kondisi steady state maupun transient. Nah, nanti kaitannya nanti dengan isolasi juga. Yang berikutnya nanti kaitannya dengan besaran listrik untuk mendeteksi gangguan, sehingga nanti berpengaruh pada jenis proteksinya. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari tentang sistem pentanahan. Saya kira dari definisi ini mungkin sudah ada gambaran ya mengenai sistem pentanahan. Nah, pentanahan itu merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan titik referensi tegangan nol. Jadi yang namanya tanah itu ya referensi titik nol. Pada apa? Pada pembangkit ya maupun peralatan-peralatan yang lain seperti gardu induk, gardu transmisi, gardu distribusi, panel listrik dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah pentanahan fungsinya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kejutan listrik. Pada siapa? Pada manusia. Nah, manusia di sini bisa engineer, bisa teknisi, bisa operator, atau bisa orang-orang yang berada di sekitar itu. Apabila terjadi kebocoran arus listrik. Atau bisa juga terjadi kegagalan isolasi. Sehingga karena isolasinya gagal, maka terjadi bocoran arus. Nah, ini bisa menyebabkan potensi bahaya. Nah, sistem pentanahan syaratnya harus handal ya, dan kuat. Dari sisi keandalannya ya, dan dari sisi ekonomisnya ya, apabila nanti ada gangguan. Gangguannya apa? Hubung singkat fase ke tanah. Nah, gangguan hubung singkat fase ke tanah ini mempunyai kontribusi daya yang cukup besar. Sehingga sistem pentanahan yang handal itu akan dapat menanggung beban pada saat terjadi gangguan atau secara tiba-tiba. Yang akan menyebabkan tadi stabilitas atau guncangan pada sistem tenaga listrik baik di pembangkit, transmisi, distribusi maupun di instalasi pemakaian. Untuk sistem yang ditanahkan dengan baik, maka sistem itu akan stabil. Jika sistem pentanahan mampu merespon secara cepat gangguan yang terjadi. Jadi kalau ada gangguan ya harus direspon dengan cepat. Apakah nanti diisolasi maupun dihilangkan sumber gangguannya sehingga tidak nyebar. Dengan demikian sistem menjadi stabil. Nah, pada sistem tegangan tinggi itu rawan terjadi kecelakaan atau potensi hazard pada manusia. Bila terjadi kontak langsung ya atau manusia berada dalam suatu daerah yang mempunyai gradien tegangan yang tinggi. Jadi kalau kita nanti bekerja di tegangan tinggi bisa di pembangkit, bisa di gardu transmisi, bisa di gardu induk, bisa di distribusi primer, bisa di distribusi sekunder, baik 20 kV, terus 150 kV, apalagi 500 kV. Nah, pada gardu induk besar, ya, besar kemungkinan terjadi bahaya yang disebabkan oleh timbulnya gangguan yang mengakibatkan arus itu mengalir ke tanah atau ke bumi. Nah, arus gangguan ini nanti mengalir ke bagian-bagian peralatan yang terbuat dari metal atau logam. Dan juga mengalir dalam tanah ya di sekitar gardu induk. Ini contoh kalau di gardu induk itu ada tegangan langkah, ada tegangan sentuh yang mempunyai potensi bahaya bagi manusia. Nah, arus gangguan tersebut akan menimbulkan gradien tegangan antara peralatan dengan peralatan. Jadi nanti antara peralatan satu dengan peralatan lain itu mempunyai gradien tegangan. Atau peralatan dengan tanah dan juga gradien tegangan permukaan tanah itu sendiri. Sehingga ini cukup berbahaya ini untuk yang tegangan tinggi seperti di gardu induk transmisi ya, 150 kV dan 500 kV. Nah, sistem pentanahan atau grounding itu adalah apa? Ini definisinya adalah yaitu sistem pengaman terhadap perangkat-perangkat yang menggunakan listrik
sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik. Nah, lonjakan arus listrik itu contohnya apa? Misalkan di sini petir. Tadi ada switching. Switching misalkan tadi ya, motor-motor besar di-on-kan. Motor besar di-on atau off. Itu akan terjadi lonjakan. Nah, sistem pentanahan itu digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan dengan bumi. Ini yang namanya pentanahan. Nanti kita jelaskan detailnya ya. Nah, dengan adanya sistem pentanahan maka keandalan sistem ya itu dapat terjamin dengan baik. Saya kira ya dengan penjelasan ini sudah ada gambaran mengenai sistem pentanahan itu seperti apa. Nah, pertimbangan di dalam melakukan pemilihan pentanahan pada sistem tenaga listrik itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah keandalannya. Jadi nanti yang mau disasar itu apa? Apakah keandalannya? Yang kedua, apakah kepraktisannya? Yang ketiga, apakah biayanya? Yang keempat itu nanti ya pemilihan jenis elektrodanya seperti apa. Yang berikutnya nanti penanaman elektrodanya. Terus yang berikutnya panjang atau luas elektroda. Yang berikutnya jumlah elektroda. Yang terakhir itu kaitannya nanti dengan ketebalan lapisan tanah bagian pertama dan pada tiap lapisannya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, berkaitan dengan sistem pentanahan sebenarnya nanti dibagi menjadi dua, yaitu pentanahan langsung dan pentanahan tidak langsung. Jadi pentanahan itu nanti bisa dilakukan secara langsung atau menggunakan impedansi rendah atau bisa menggunakan impedansi tinggi. Nah, pengaruhnya apa? Ada beberapa aspek di sini. Yang pertama itu adalah IF, itu arus gangguan. Yang kedua adalah overvoltage di fase yang sehat. Yang ketiga kerusakannya. Yang keempat itu isolasi. Nah, yang berikutnya itu nanti aplikasinya. Kalau di sistem tegangan rendah seperti apa, di tegangan menengah seperti apa, di tegangan tinggi dan ultra tegangan tinggi seperti apa. Nah, kita bahas satu persatu. Berkaitan dengan arus gangguan, apabila pentanahannya solid atau menggunakan impedansi rendah, efeknya apa? Arus gangguannya tinggi. Kalau menggunakan impedansi tinggi, arus gangguannya rendah. Nah, arus gangguan tinggi itu ada positifnya, ada negatifnya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Yang kedua adalah overvoltage di fase yang sehat. Kalau kita menggunakan solid ya rendah. Kalau kita menggunakan yang Z-nya tinggi, tinggi. Kerusakannya ini tinggi, ini rendah. Isolasinya di sini rendah, ini tinggi. Sistemnya ini kalau di tegangan rendah itu untuk safety, keselamatan. Kalau di tegangan menengah itu untuk membatasi arus agar biaya kaitannya nanti dengan isolasi tidak mahal. Kalau di tegangan tinggi nanti kaitannya dengan isolasi. Jadi ini memang tidak ada yang sempurna. Masing-masing punya plus minusnya. Jadi nanti kita pilih mana yang terbaik. Nah, di sini kita lihat karakteristik impedansi pentanahan. Ini yang dimaksud dengan sistem pentanahan tadi yang solid itu maksudnya begini. Ini sistem yang ditanahkan itu adalah sistem 3 fase yang dihubung secara bintang. Kalau delta nanti ya nggak perlu dihubung ke tanah. Ini yang bintang. Bintang pun nanti bisa dihubung ke tanah atau tidak. Nah, ini yang solid artinya di sini langsung dihubungkan melalui penghantar atau kabel BC. Bar Cooper. Kabelnya kabel BC untuk pentanahan. Nah, karakteristiknya gimana di sini? Ini Z-nya rendah sekali karena langsung ya. Nah, akibatnya apa di sini? Arus gangguannya tinggi. Kalau arus gangguannya tinggi, maka potensi merusaknya tinggi. Tetapi keuntungannya karena arus gangguannya tinggi, maka deteksi gangguannya mudah. Sehingga peralatan proteksi itu lebih sensitif. Yang berikutnya tidak ada asinkron karena arus gangguannya lebih besar dari arus chargingnya. Nah, berikutnya lagi adalah overvoltage-nya rendah. Nah, di sini untuk yang solid itu banyak digunakan untuk tegangan rendah. 220 380 ya.
maupun untuk tegangan tinggi maupun ekstra tinggi, lebih besar dari 100 kV. Jadi untuk yang solid digunakan tegangan rendah dan tegangan tinggi. Yang berikutnya adalah yang menggunakan reaktor. Di sini pakai reaktor. Reaktor itu apa? Di sini ada induktor. Fungsinya induktor untuk apa? Untuk menahan arus gangguan tanah sehingga IF-nya lebih rendah. Nah, karena di sini IF-nya rendah, maka di sini akan terjadi transien tegangan yang lebih tinggi. Nah, over voltage-nya jika terjadi gangguan ground fault itu berkisar antara sekian. 0,8 sampai 1 kali tegangan fase ke fase. Nah, aplikasinya di mana yang pakai reaktor? Ini banyak dipakai untuk tegangan tinggi, ya. Nah, biasanya untuk yang pakai reaktor itu nanti pakainya adalah yang jenis ini ya, Chun reaktor, atau yang nanti pakainya adalah Peterson coil. Nah, ini yang ini sebenarnya sekarang sudah jarang dipakai, sekarang migrasi menggunakan Peterson coil. Jadi di sini tetap pakai induktor tetapi bisa dicun, bisa diatur nilainya. Tujuannya apa? Di sini untuk bisa mengatur ini ya. Nilai XE-nya itu sebanding dengan X charging-nya ya. Arcing fault-nya bisa padam sendiri. XE perlu diubah jika X charging berubah. Jadi di sini yang dimaksudkan Chun tadi ini ya, pengaturan XE ya, agar nanti menyesuaikan dengan induktansi dari charging-nya. Over voltage-nya itu sama dengan tegangan fase ke fase, sehingga di sini nanti isolasi menjadi sangat penting ya. Untuk proteksi ground fault-nya sangat sulit ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tegangan tinggi dengan overhead line kurang dari 100 kV. Jadi banyak digunakan di tegangan menengah ke atas tetapi kurang dari 100 kV. Nah, yang berikutnya dengan menggunakan resistor. Nah, di sini sistem 3 fase ditanahkan melalui sebuah resistor. Tujuannya apa? Karena ada R nanti kan arusnya menjadi lebih kecil karena ada hambatan. Jadi arus gangguannya lebih kecil. Tetapi di sini nanti ya kan arcing fault-nya tidak padam sendiri. Ground fault mudah dideteksi jika R-nya tidak terlalu besar, tapi kalau R-nya besar nanti akan sulit. Nah, di sini aplikasinya untuk tegangan menengah. Kurang dari 100 kV, mirip dengan yang pakai Peterson coil juga. Nah, yang terakhir adalah sistem yang tidak ditanahkan atau mengambang. Ini sistem mengambang. Atau sistem yang hubungan delta itu kan tidak ditanahkan. Maka akibatnya akan muncul arus gangguan yang sifatnya kapasitif. Nah, di sini nanti kalau arus gangguannya kecil nanti bisa padam. Tetapi kalau besar ya nggak bisa padam sendiri. Sehingga di sini kemungkinan akan terjadi arc fault. Ya, karena adanya transient over voltage yang tinggi tadi. Nah, untuk over voltage-nya jika terjadi gangguan tanah itu sebesar tegangan fase ke fase ya. Nah, di sini karena tidak ditanahkan maka di sini isolasinya sangat penting. Jadi kalau nanti terjadi kenaikan tegangan maka dia mampu untuk menahan tegangan itu. Nah, ini banyak digunakan di tegangan rendah tetapi di sini khusus ya. Jika memang kontinuitas pasokan itu sangat dibutuhkan sangat tinggi. Jadi walaupun ini ya terjadi gangguan dia tetap masih bisa beroperasi. Selain tegangan rendah juga banyak digunakan di tegangan menengah. Nah, ini gambaran tentang pentanahan ya pada sistem tenaga listrik. Nah, ini contoh ya gangguan misalkan ini sistem 3 fase. Ada gangguan pada fase R ya ke tanah. Sehingga nanti di sini karena ada gangguan ini ke tanah, maka yang di sini ini kalau yang apa namanya penyebabnya nanti akan bisa mengubah tegangan yang aktif. Ya. Nah ini kalau kita gambarkan vektornya ya, tegangan fase yang sehat yaitu S dan T itu akan menyebabkan nanti ya kawat putus yang tidak menyentuh tanah itu akan berbahaya jika disentuh oleh manusia. Nah, untuk sistem tegangan rendah ya atau sistem yang kecil ya maka ini tidak dirasakan oleh konsumen, tetapi untuk sistem yang besar ini menjadi cukup berbahaya.
Karena di sini akan menyebabkan gangguan pada fase yang tidak terjadi hubung singkat tadi. Nah, sekarang kita masuk pada jenis pentanahan. Sebenarnya untuk pentanahan itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah pentanahan titik netral system atau neutral grounding system, NGS. Yang kedua adalah sistem pentanahan peralatan atau grounding equipment. Nah, ini yang dimaksud dengan grounding equipment. Ini ada peralatan, ini digroundingkan. Kalau tadi sistemnya titik netralnya yang digroundingkan. Seumpama di sini tadi hubungannya adalah ini ya, yang ini nanti ditanahkan. Nah, ini netralnya bisa terhubung ke tanah seperti ini. Ini adalah untuk jenis sistem pentanahan. Nah, hari ini nanti kita akan membahas pentanahan titik netral. Jadi ini yang kita bahas dulu, yaitu pentanahan titik netral sistem tenaga listrik. Nah, tujuan pentanahan itu yang titik netral itu tujuan itu apa? Yaitu yang pertama membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batas yang diperbolehkan. Yang kedua adalah menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat mendeteksi terjadinya gangguan. Yang ketiga adalah untuk mendeteksi dini, ini bukan ini tapi mendeteksi dini apabila nanti ada peralatan yang mengalami gangguan. Yang berikutnya memutuskan tegangan supply dari konduktor tersebut. Ya. Berikutnya adalah menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. Jadi kalau nanti terjadi gangguan itu jangan sampai terjadi arcing, ya. Karena nanti arcing itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang berikutnya adalah membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu. Jadi kalau ada gangguan tadi R yang terhubung singkat, maka fase S dan T itu jangan sampai tegangannya berlebihan. Sehingga nanti bisa merusak isolasi, malah bisa menjadi kebakaran. Yang berikutnya adalah meningkatkan keandalan sistem atau reliability. Yang berikutnya adalah mengurangi tegangan lebih transien yang diakibatkan oleh penyalaan bunga api yang berulang atau restrike ground fault-nya. Nah, ini yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran juga. Kebakaran sering terjadi karena adanya arcing yang berulang karena adanya tegangan lebih transien. Nah, yang berikutnya adalah memudahkan dalam menentukan sistem proteksi. Jadi kalau ada gangguan, ya nanti proteksinya apa bisa cepat kerja. Sehingga nanti gangguan dapat dilokalisir. Nah, kembali lagi ke sistem tenaga listrik, kita bahas ya. Jadi untuk listrik 3 fase itu dapat dihubungkan dengan berbagai cara. Cara yang paling umum yaitu adalah menghubungkan sistem listrik 3 fase dengan hubungan bintang dan segitiga. Ini yang segitiga, ini yang bintang. Bintang simbolnya seperti ini, segitiga simbolnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini A, B, C, ya. Ini A, B, C, ACB, sama aja. Ini hubungan bintang dan segitiga. Nah, kalau kita lihat untuk di trafo misalkan, itu hubungannya seperti apa? Ini adalah untuk yang bintangnya. Ini di belitan primer, ini belitan sekunder. Ini kalau yang segitiganya seperti ini. Nah, selain hubungan bintang dan segitiga, ada satu hubungan lagi yang namanya zigzag. Jadi, trafo itu dapat dihubungkan dengan menggunakan zigzag. Nah, hubungan zigzag itu mempunyai 3 belitan primer dan 6 belitan sekunder. Berbeda dengan bintang dan segitiga. Kalau bintang segitiga masing-masing ada 3 belitan. Tapi kalau zigzag ada 6. Nah, masing-masing elemen lilitan 3 fase itu dibagi menjadi 2 bagian dan dihubungkan pada kaki yang berlainan. Dan dihubungkan pada kaki yang berlainan. Nah, yang hubungan zigzag itu fungsinya untuk apa? Nah, biasanya penggunaannya adalah untuk menyeimbangkan beban. Jadi beban-beban 3 fase yang asimetris itu dapat menggunakan trafo
hubungan zigzag supaya nanti lebih seimbang. Yang kedua ini banyak digunakan untuk mengatasi harmonisa. Ya. Apa itu harmonisa pada sistem tenaga listrik nanti akan saya bahas lebih mendetail ya pada kuliah yang lain. Ya. Sehingga nanti ini bisa meminimais ya, mengurangi harmonisa pada sistem tenaga listrik. Yang berikutnya ini juga bisa menjadi trafo pentanahan. Nanti akan kita bahas trafo pentanahan. Nah, berikut ini adalah hubungan listrik 3 fase dengan hubungan zigzag. Di sini ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 belitan pada yang sekundernya. Nah, nanti bisa diatur ya sedemikian rupa menjadi sebuah zigzag. Nah, trafo untuk hubungan zigzag ini biasanya dibuat untuk tujuan khusus. Salah satunya nanti untuk menyediakan titik netral pada sistem tenaga listrik yang tidak memiliki netral atau yang tidak ditanahkan, nanti bisa menggunakan trafo zigzag. Selanjutnya kita bahas, sebenarnya kalau sistem itu tidak ditanahkan bagaimana ya? Jadi ada sistem tenaga listrik yang tidak perlu ditanahkan. Jadi sistem listrik 3 fase dikatakan tidak ditanahkan atau floating grounding jika tidak ada hubungan galvanis antara sistem dengan tanah. Baik hubungan bintang maupun segitiga kalau tidak titik netralnya tidak dihubungkan ke tanah itu namanya floating grounding. Yang kedua adalah sistem hubungan delta. Delta ini memang tidak mempunyai pentanahan. Karena memang tidak ada netralnya. Delta itu nggak mempunyai netral. Semua fase. A itu fase, B itu fase, C fase. R, S, T, semua fase. Nggak ada yang titik netralnya. Jadi nanti trafo ya bisa mempunyai hubungan segitiga, nggak masalah. Kalau mempunyai hubungan segitiga ya tidak ada pentanahannya. Maka dia termasuk floating grounding. Nah, sekarang kita bicara tentang metode pentanahan titik netral. Tadi sudah kita bahas filosofinya ya. Untuk pentanahan titik netral itu ada beberapa metode. Yang pertama langsung tadi ya, solid atau impedansi rendah. Yang kedua menggunakan resistansi grounding. Yang ketiga menggunakan reaktor atau Peterson coil. Yang terakhir itu menggunakan ya, reaktor yang impedansinya dapat dirubah atau Peterson coil tadi. Nah, ini tadi hubungan arus dan impedansi ya berkaitan dengan ini penggunaan impedansi yang rendah maupun tinggi. Ya, ini sama yang tadi ya. Nah, ini nggak perlu saya bahas. Nah, sekarang kita bahas yang untuk metode pentanahan langsung. Sistem pentanahan langsung adalah sistem di mana titik netral ya pada sistem tenaga listrik di sini hubungan bintang, maka di sini ada titik netralnya. Nah, titik netralnya ini langsung dihubungkan ke tanah. Ini namanya adalah sistem pentanahan langsung atau solid. Tanpa di sini melalui resistansi maupun induktansi. Ini gambarnya seperti ini. Kalau ada sistem 3 fase hubung bintang, maka titik netralnya dihubung ke tanah. Ini namanya sistem solid. Nah, keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Ya, keuntungannya jelas. Tegangan lebih pada fase yang tidak terganggu itu relatif kecil. Jika terjadi gangguan, maka tegangan lebih pada fase yang terganggu itu relatif kecil. Yang berikutnya adalah kerja circuit breaker atau pemutus daya itu nanti akan lebih mudah apabila terjadi gangguan. Sehingga nanti lokasi gangguan itu mudah untuk dideteksi. Yang ketiga itu ya sederhana dan murah karena nggak pakai apa-apa, nggak pakai resistan, nggak pakai induktan, murah. Nah, kerugiannya apa? Ruginya adalah setiap gangguan itu nanti pasokan daya terputus karena mesti circuit breaker akan bekerja. Yang kedua, arus gangguan ke tanahnya besar.
Nah, kalau arus gangguan ke tanah besar itu membahayakan makhluk hidup, operator, teknisi, atau orang-orang yang bekerja di situ. Selain makhluk hidup juga peralatan, karena arusnya besar maka peralatan bisa rusak. Apabila circuit breaker tidak kerja dengan cepat, maka peralatan bisa rusak dan bisa membahayakan manusia. Ini plus minusnya. Tinggal kita nanti mau pilih yang mana. Nah, untuk mengatasi permasalahan pada pentanahan langsung itu ada pilihan, yaitu menggunakan resistor. Sehingga di sini ya titik netralnya itu dihubungkan melalui R. Ini tadi kalau yang langsung kan langsung ke tanah tidak pakai R. Kalau ini ada R-nya. Nah, berapa nilai R-nya? Nilai R-nya adalah menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan EF dibagi I. EF itu adalah tegangan fase ke netral, I itu adalah arus beban penuh ya dalam ampere ya pada suatu trafo. Nah, pentanahan melalui resistan ya bisa menggunakan neutral grounding resistor atau dikenal dengan nama NGR. Ini PLN biasanya nanti banyak menggunakan RGR terutama untuk tegangan di bawah 100 kV. Jadi untuk sistem 70 kV misalkan itu banyak digunakan pentanahan dengan menggunakan NGR sebesar 62 ohm ya, untuk 20 kV itu 12 ohm atau 42 ohm. Tujuannya tadi ya supaya nanti arus gangguannya tidak terlalu besar. Nah, jenis resistor yang dipakai nanti bisa menggunakan jenis logam atau metalik atau bisa menggunakan liquid. Nah, ini contoh ya. Contoh pentanahan sistem ya, ini di trafo yang menggunakan NGR, neutral grounding resistornya. Di sini nanti pentananya pakai NGR. Nah, fungsi NGR itu untuk apa? Tadi NGR itu kan resistor ya, yaitu fungsinya untuk menghambat atau membatasi arus hubung singkat. Sehingga nilainya lebih kecil dari arus nominal trafo. Karena lebih kecil dari arus nominal trafo, maka tidak merusakkan peralatan. Nah, ini contoh untuk NGR ya yang menggunakan jenis logam. Ini ya, untuk yang jenis logam di sini. Nah, ini yang untuk jenis liquidnya. Ini yang untuk grounding resistornya. Ini di gardu induk. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya tadi ya, arus gangguan tanahnya dapat diperkecil karena ada R. Bahaya gradien tegangannya lebih kecil karena arus gangguan tanahnya kecil. Ya. Mengurangi kerusakan peralatan akibat arus gangguan yang dilalui. Termasuk manusia lebih aman ya. Kalau kerugiannya di sini ya karena pakai R, maka akan muncul rugi-rugi I kuadrat R. Maka akan muncul panas di sini pada R-nya. Nah, karena arus gangguannya kecil, maka relenya itu menjadi kurang peka. Sehingga nanti deteksi lokasi gangguan itu agak sulit. Sehingga nanti perlu peralatan-peralatan yang lain untuk ditambahkan agar dapat mendeteksi lokasi gangguan. Sehingga nanti bisa dilakukan pemutusan dengan cepat. Nah, ini kita bisa lihat ya, mana yang lokasi dari NGR. Ini pemasangannya, ini di trafonya. Ini pentanahannya nanti melalui NGR. NGR kira-kira ada di mana nih ya? Oke, ini NGR-nya ada di sini. Nah, ini NGR-nya. Nah, berapa nanti batasan dari NGR? Nah, itu nanti yang perlu untuk dipertimbangkan. Tadi, pertimbangannya adalah karena untuk arus dan tegangannya. Nah, ini contoh, ini untuk NGR, untuk trafo misalkan yang ukuran sekian, 150-70 kV ya, ini menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 70 kV. Kapasitasnya 100 MVA, ini sangat besar ya. Batasan operasinya misalkan di sini tegangannya 70 kV, tahanannya 62 ohm, arus nominalnya 650, waktu prosesnya 10 second. Berikutnya ini untuk trafo 150-20 kV.
kapasitas 30 MVA, lebih kecil dari yang atas, batas operasinya ini. Nah, ini adalah nanti batasan-batasan yang nanti bisa kita gunakan untuk memasang. Sama dengan penggunaan R ya, penggunaan NGR itu ya tujuannya sama sebenarnya tadi untuk memperkecil arus gangguan. Terus yang berikutnya untuk memperkecil gradien tegangan. Yang ujung-ujungnya nanti mengurangi kerusakan peralatan jika terjadi gangguan. Kerugiannya tadi sama persis, yaitu yang pertama muncul rugi-rugi I kuadrat R, yang kedua itu kepekaan peralatan proteksi menjadi berkurang. Nah, yang berikutnya adalah dengan menggunakan kumparan Petersen atau Petersen coil. Tadi ada yang pakai reaktor sekarang jarang digunakan, yang banyak digunakan itu adalah Petersen coil karena di sini nanti bisa dicune nilai L-nya di sini. Jadi ini adalah untuk gambar ya, untuk sistem pentanahan yang menggunakan Petersen coil. Jadi nanti titik netral trafo nanti dihubungkan ke tanah melalui sebuah Petersen coil. Nah, mempunyai nilai XL ini yang dapat nanti kita atur dengan menggunakan tab ya, seperti pada tab changernya trafo. Sadapan. Ya, tab itu sadapan. Kan di L itu kan nanti ada belitannya di dalamnya. Nah, itu nanti belitannya itu bisa disadap nilainya mau kita atur berapa ya sehingga nanti bisa kita gunakan untuk pengaturan. Nah, ini untuk pemasangan ini untuk sistem 3 fase menggunakan hubungan bintang. Netralnya ditanahkan di sini melalui Petersen coil. Nah, di sini simbolnya itu variabel, artinya nanti bisa di-adjust. Nah, keuntungan dengan pemasangan Petersen coil apa ya? Di sini tujuannya adalah untuk mengurangi arus gangguan. Mirip dengan R ya. Sehingga dengan adanya Petersen coil ini arus gangguan tidak membahayakan manusia maupun untuk peralatan. Jadi di sini peralatannya bisa kita amankan dari arus gangguan. Sistem dapat terus beroperasi meskipun ada gangguan fase ke tanah. Nah, ini karena sudah tidak terlalu berbahaya. Gejala busur api dapat dihilangkan. Ini kelebihannya dengan menggunakan Petersen coil. Nah, kerugiannya apa? Hampir sama ya, karena arus gangguannya kecil, maka relay arus gangguan atau ground fault relay itu tidak dapat bekerja ya karena gangguan tanahnya itu relatif kecil. Yang kedua, kalau kita menggunakan pentanahan dengan Petersen coil nanti tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang permanen pada sistem. Sehingga nanti harus ada mekanisme proteksi lainnya untuk menghilangkan arus gangguan tanah ini. Yang berikutnya dengan menggunakan Petersen coil itu operasi kumparan Petersen atau Petersen coil-nya itu harus selalu diawasi. Karena bila ada perubahan pada sistem, maka kumparan Petersen ini itu harus di-tuning atau di-setel agar dapat performa yang terbaik. Nah, ini fungsinya dari Petersen coil ini, supaya nanti bisa dilakukan pengaturan. Nah, yang berikutnya adalah pentanahan dengan menggunakan trafo pentanahan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, sistem tenaga listrik yang tidak mempunyai titik netral, contohnya tadi adalah hubungan segitiga, sedangkan sistem itu harus ditanahkan. Maka sistem itu dapat ditanahkan dengan menambahkan trafo pentanahan atau grounding transformer. Nah, trafo pentanahan itu terdiri dari trafo yang dihubung secara zigzag atau bisa juga bintang segitiga. Tapi yang paling umum digunakan adalah yang bentuk zigzag tanpa belitan sekunder. Jadi belitannya ada di primer dengan menggunakan hubungan zigzag aja. Sehingga nanti tujuannya untuk mentanahkan. Nah, contohnya adalah seperti ini.
Ini kita bisa lihat. Jadi ini trafo yang tidak ditanahkan, ya hubungan bintang, hubungan segitiga. Nanti kalau mau pentanahan gimana ya? Dihubungkan ke trafo pentanahan. Sehingga nanti di sini trafo pentanahannya bisa dihubungkan ke tanah, ya baik langsung maupun melalui resistor. Nah, bagaimana sistem pentanahan di Indonesia? Pilih yang mana ya? Ini sudah ditetapkan oleh PLN dan para ahli listrik di Indonesia. Untuk sistem 150 kV ya, kita lihat dulu 150 kV itu ada di mana, yaitu gardu induk 150 kV. Kalau di Jogja itu gardu induknya ada di Kaliurang, ada di Kejayan, ada di Wirobrajan, ada di Parangtritis, ada di Sedayu, ada di Klaten, Medan, dan lain sebagainya. Nah, pentanahan titik netral untuk sistem 150 kV ya itu aturannya seperti apa? Ini berdasarkan pertimbangan tadi ya, parameter-parameter arus gangguan, terus tegangan transient dan lain sebagainya, ditetapkan menggunakan pentanahan secara langsung tanpa melalui resistan maupun impedan. Nah, tujuannya untuk apa di sini? Agar kalau ada gangguan, circuit breaker itu dapat cepat bekerja. Karena nanti kalau langsung berarti arus gangguannya tinggi. Sehingga nanti kalau ada gangguan, ya circuit breaker harus bisa cepat bekerja. Ini untuk yang 150 kV. Yang kedua adalah yang 66 kV. 66 kV atau 70 kV. Ya. Ini untuk pentanahannya itu menggunakan tahanan. Nah, tahanannya tadi berapa? Ada yang 42 ohm, ya. Ada yang 10 ohm, ada yang 62 ohm, dan lain sebagainya. Ini untuk berapa nilai tahanan yang digunakan pada sistem tegangan 66 kV atau 70 kV. Nah, tujuannya adalah tadi ya, dengan menggunakan tahanan ini adalah untuk menurunkan arus gangguan agar tidak membahayakan ke sistem. Nah, untuk 20 kV, ini untuk distribusi tegangan menengah. Ya, untuk 20 kV itu bagi seluruh saluran udara maupun saluran bawah tanah ya, dipakai pemutus dengan relay arus lebih untuk gangguan hubung singkat fase ke fase dan relay tanah untuk gangguan singkat fase ke tanah. Nah, untuk saluran udara nanti bisa digunakan ya recloser ya atau penutup cepat atau lambat. Untuk saluran dalam tanah nanti tidak menggunakan recloser. Recloser itu circuit breaker yang nanti bisa menutup kembali. Jadi kalau ada gangguan apa namanya sementara, maka dia akan kerja membuka. Nanti kalau waktu sekian ya 1 menit nanti dia nutup secara otomatis. Kalau masih ada gangguannya lagi, nanti dia buka lagi, setelah itu nutup lagi sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali, ya dia nanti akan membuka terus, nanti harus dioperasikan secara manual. Nah, ini untuk ketetapan SPLN ya, nomor 26 tahun 80 ya, tentang berapa besar nilai tahanannya yang digunakan. Ada beberapa pilihan ya. Ini tahanan rendah 12 ohm. Tujuannya adalah untuk membatasi arus gangguan. Berapa? Sampai 1000 ampere. Ini biasanya dipakai pada jaringan kabel tanah. Kabel tanah itu biasanya nanti untuk pentanahannya menggunakan tahanan, resistan 12 ohm. Yang kedua adalah menggunakan resistan pentanahan 40 ohm. Tujuannya adalah untuk membatasi arus maksimum adalah 300 ampere. Ini banyak dipakai untuk jaringan saluran udara maupun kombinasi antara saluran udara dengan tanah. Yang berikutnya adalah menggunakan tahanan tinggi, yaitu 500 ohm. Supaya nanti kalau ada arus gangguan itu dibatasi maksimum 25 ampere. Nah, ini dipakai pada saluran udara. Ini beberapa metode ya
pentanahan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana untuk jaringan transmisi ya 275 kV dan 500 kV. Nah, untuk sistem 275 kV ya itu ada di Sumatera, sedangkan 500 kV itu ada di Pulau Jawa dan Bali. Ini karena tegangan tinggi itu menggunakan pentanahan solid atau pentanahan langsung. Nah, tujuannya untuk apa? Kaitannya nanti karena solid itu kaitannya untuk mengurangi tegangan. Agar tegangan, kalau ada gangguan, tegangan pada fase yang sehat itu nggak terlalu tinggi. Karena kalau tegangan naik, maka di sini butuh isolasi yang lebih kuat. Ini membahayakan karena isolasinya kan pakai udara. 275 dan 500 kV itu kan pakainya sutet. Udara. Kalau pakai udara berarti untuk kalau tegangannya naik berarti jaraknya kan harus ditambah, kan tidak memungkinkan. Sehingga di sini dipilihlah nanti menggunakan pentanahan solid. Karena kalau solid itu nanti yang besar arus gangguannya. Kalau arus gangguan besar ya nanti harus dipadamkan cepat. Perbedaan tegangan pada fase yang sehat itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Itu kira-kira gambaran untuk materi pentanahan titik netral pada sistem tenaga listrik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentanahan sistem tenaga listrik, khususnya adalah untuk pentanahan titik netral sistem. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.